Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang motivasi kerja dalam mata kuliah Psikologi Kepribadian SDM Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Rusdiana Nauflia MPDI. Perkenalkan, kami kelompok 6 terdiri dari Ainiatul Wasilah, Arika Firdausia, dan Dita Putri Wulandari. Ada beberapa poin yang akan kami bahas dalam presentasi ini. 1. Pengertian dan tujuan motivasi kerja. 2. Jenis-jenis motivasi kerja. 3. Menganalisis proses motivasi kerja. 4. Strategi untuk meningkatkan motivasi kerja. Baik, langsung saja saya Ainiatul Wasila sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Jadi, motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun pengertian dari kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Pengertian motivasi menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Gibson, motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Motivasi kerja sebagai pendorong timbulnya semangat atau dorongan kerja, kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang akan berpengaruh terhadap besar kecilnya prestasi yang akan diraih. Yang kedua adalah, menurut Robbins, motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu. Yang ketiga, menurut Munandar, motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam dan luar dirinya untuk melakukan suatu pekerjaan dengan semangat tinggi, menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tujuan motivasi kerja. Secara umum, tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan menurut Hasibuan yaitu meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, meningkatkan kedisiplinan absensi karyawan, mengefektifkan pengadaan karyawan, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Arika Firdausia sebagai pemateri yang kedua, yang mana saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi kerja. Jenis-jenis motivasi kerja dapat dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu motivasi positif dan yang kedua motivasi negatif. Perlu diketahui bahwa motivasi positif merupakan motivasi yang diberikan kepada seseorang yang bersifat menyenangkan dan menggembirakan. Seperti halnya, sebagai seorang pemimpin harus memotivasi bawahannya dengan memberikan suatu hadiah
kepada bawahannya yang sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dengan demikian, motivasi positif ini dapat menimbulkan semangat kerja bawahannya akan semakin meningkat. Yang kedua yaitu motivasi negatif. Motivasi negatif ini kebalikannya dari motivasi positif, yang mana motivasi negatif ini bersifat hukuman atau ketakutan. Nah, maksudnya yaitu sebagai seorang pemimpin harus memotivasi bawahannya dengan memberikan suatu hukuman kepada bawahannya yang pekerjaannya kurang baik atau yang memiliki prestasi rendah. Dengan demikian, motivasi negatif ini dapat menimbulkan semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat. Mengapa? Karena bawahan merasa takut akan hukuman yang diberikan oleh seorang pemimpin. Sedangkan menurut Nawawi, terdapat dua jenis motivasi kerja, yaitu motivasi intrinsik dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang bersumber dalam diri seseorang, baik berupa kesadaran yang mengenai pentingnya pekerjaan yang dilaksanakan, atau dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dikerjakan, baik karena mampu untuk memenuhi kebutuhan, menyenangkan, memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan, maupun karena memberikan harapan tertentu yang positif di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, di mana motivasi ini bersumber dari luar diri seseorang, baik itu berupa suatu kondisi yang mengharuskan bawahan untuk melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Wulandari. Saya sebagai pemateri ketiga akan memaparkan tentang menganalisis proses motivasi kerja. Motivasi terbentuk dari kebutuhan manusia dan pada dasarnya seseorang terlebih dahulu harus mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan, sehingga nantinya dapat mengatur rencana untuk mencapainya. Dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan suatu usaha dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kemampuan untuk mencapainya. Motivasi diarahkan pada suatu tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan individu. Dalam kaitan ini, Bindra dalam Winardi 2002 halaman 4 menyatakan motivasi berhubungan dengan pengarahan ke arah tujuan melalui suatu proses. Proses motivasi sebagai pengarah perilaku dapat dikatakan sebagai suatu siklus dan merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 elemen. Ketiga elemen tersebut adalah kebutuhan atau needs, dorongan atau drivers, dan tujuan atau goals. Ketiga elemen itu saling mendukung dan saling mempengaruhi. Ketiga elemen tersebut bisa diuraikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan atau needs. Kebutuhan merupakan suatu kekurangan. Dalam pengertian keseimbangan, kebutuhan tercipta apabila terjadi ketidakseimbangan yang bersifat fisiologis atau psikologis. Yang kedua yaitu dorongan atau drivers. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan disertai dengan pengarahan. Dorongan tersebut berorientasi pada tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu tujuan atau goals. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan meredakan suatu kebutuhan dan akan mengurangi dorongan. Jadi, pencapaian suatu tujuan cenderung akan memulihkan ketidakseimbangan menjadi keseimbangan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Kemudian, pemaparan yang terakhir yaitu menjelaskan strategi untuk meningkatkan motivasi kerja. Berbagai teori yang dikembangkan dan diadopsi oleh organisasi dalam rangka meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dengan adanya teori tersebut, membentuk organisasi merancang strategi untuk meningkatkan motivasi kerja lebih efektif. Di samping itu, berikut ini merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi kerja, yaitu 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 2. Mengatur sumber daya manusia pada jenjang karir yang tepat. 3. Melakukan edukasi berkala terhadap karyawan melalui pelatihan dan pengembangan diri ataupun kegiatan.
gathering, dan team building. Yang keempat yaitu menyediakan intensif bagi karyawan yang memenuhi target perusahaan. Yang kelima yaitu mengakui kontribusi yang telah dilakukan oleh karyawan. Yang keenam yaitu memenuhi janji yang telah disepakati. Yang ketujuh menyediakan pendamping karir kerja. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan tugas dengan talenta yang dimiliki karyawan. Hanya itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.